Kamu lihat apa? Apa yang bisa dilihat? Kamu sudah melihatnya. Apa gunanya menutupinya sekarang? Tutup matamu. Hah. Lupa mengingatkanmu. Ini rumahku. Rumahmu bagus. Kamu bisa melihat kemana saja kamu mau. Kita berdua sendirian di ruangan yang sama. Tentu saja, aku bisa melakukan apa saja yang aku mau. Tapi jangan khawatir. Aku tidak akan menagihmu kali ini. Kamu serigala berbulu tebal. Di mana bajuku? Aku ingin pulang. Bajumu sedang dikeringkan. Ambil, aku ingin pulang. Apa kamu bermuka dua dan pura-pura susah didapat? Aku beritahu kamu, Lucio. Kalau kamu berani mengganggu dan kata lagi, aku akan langsung telepon polisi. Telepon polisi. Pakai teleponku. Hah. Polisi akan datang. Aku akan beritahu polisi. Wanita ini masuk rumahku tanpa izin. Dan mengekspos pakaian. Dan gagal menggodaiku. Dan memerasku. Kita lihat siapa yang akan dipercaya polisi. Tenang. Ambil napas dalam-dalam. Tidak worth it marah dengan orang seperti ini. Apa yang sebenarnya kamu inginkan? Kamu benar-benar overthinking. Minum kaleng ginger cola itu dan pergi dari sini. Kamu gila. Ada orang yang wawancara di sini. Katanya dia teman manajer Chen Shufeng. Kamu tahu? Ah, aku tahu. Lihat posisi apa yang cocok untuknya. Atur saja. Tidak ada masa percobaan. Berikan dia perlakuan tertinggi untuk posisi yang sama. Dan langsung tanda tangani kontrak kerja formal. Oke, selamat tinggal, Presiden Lu. Silakan duduk. Terima kasih. Karena kamu direkomendasikan oleh manajer Chen. Langsung saja ke intinya. Perusahaan kami sekarang punya lowongan di departemen dan departemen publikasi juga punya lowongan. Kamu lebih tertarik yang mana? Yah, tergantung dari perusahaan. Kamu dulu bekerja di perusahaan periklanan. Ya. Berdasarkan pengalaman kerja sebelumnya, mungkin departemen publikasi lebih cocok. Itu relevan. Tapi kamu dulu berbisnis. Departemen publikasi perusahaan kami, terutama bertanggung jawab untuk kreativitas dan perencanaan. Saya belajar desain di universitas. Saya masih punya dasar-dasarnya. Karena saat mulai bekerja, gaji desain terlalu rendah. Jadi saya beralih ke bisnis. Departemen publikasi perusahaan kami. Gaji minimal untuk karyawan tetap 8.000. Dan ada bonus serta tunjangan terpisah. Apakah kamu puas dengan perlakuan ini? Oke, Oke, kamu bisa masuk ke departemen publikasi kami. Biarkan manajer departemen membantumu mengatur posisi. Lalu datang dan lapor ke manajer departemen. oke. Terima kasih, oke. Aku akan beritahumu setelah selesai. Aku terkejut. Aku akan memberitahumu setelah selesai. Tunggu. Nona Liu. Itu kamu. Kenapa kamu di sini? Seharusnya aku yang bertanya padamu. Urus saja urusanmu sendiri. Aku terkejut. Kenapa aku selalu bertemu denganmu di mana-mana? Apa kamu mengikutiku? Kamu benar-benar tidak ingin bertemu aku, kan? Ya, Aku yakin. Aku pasti tidak ingin melihatmu. jadi kamu berbohong padaku. Bilang kamu buru-buru. Perlu banget. Kita nggak kenal. Liu Lin dari Departemen Pemasaran Lu Real Estate. Nona Liu. Nona Liu, Ada apa? lantaimu udah datang. Emang penting buat kamu? Kita nggak kenal. Bisa nggak sebelum turun dari lift? Kamu geser kakimu yang cantik itu? Hei. Kamu udah nginjek kakiku sejak naik lift. Nggak perlu minta maaf ke aku.
Hah? Nggak apa-apa. Kalau ketemu lain kali, jangan lupa bersihin sepatuku. Sampai jumpa. Jangan cuma bisa promosi di sini. Kamu nggak bakal berhasil. Kamu nggak bilang diinjek. Kamu selalu sokso. Beritahu semua staf di Departemen Publisitas dan Proyek. Sekarang juga. Oke, Pak Lu. Nggak mungkin. Kenapa orang sialan ini duduk tepat di tengah? Ya ampun. Jangan-jangan lu di real estate itu dia? Lu itu? Aku udah ngerasa ada yang nggak beres. Yang minta Chen Shufeng perkenalkan pekerjaan. Ini bisnis keluarga Jing. Oh, Liu Lin. Kenapa kepalamu kemasukan air di saat krusial gini? Oh tidak. Kita harus bersama selama 10 menit. Dulu dia sombong dan galak. Sekarang gemetaran takut sama menteri. Sangat memalukan. Kamu nggak bisa lihat aku. Kamu nggak bisa lihat aku. Kamu sembunyi, kamu sembunyi. Kalau kamu sembunyi, aku nggak lihat. Kalau kamu bisa, sembunyi di bawah lantai. Pak Lu. Pak Lu. Semuanya sudah datang. Ayo kita rapat. Pertemuan hari ini memiliki 2 topik. Ada 2 topik. Pertama, kita perlu mempercepat penjualan fase kedua. Saya perlu mempercepat pemulihan dana. Untuk tanggung jawab, temukan solusi. Dan temukan ide di luar tanggung jawabmu. Kedua, proyek Wuxi Guan Haicheng akan segera dimulai. Rencana publikasi dan desain citra harus ditindaklanjuti. Kalian 2 departemen harus bekerja sama. Tuan Liu. Kami sedang mengerjakan rencana pra-penjualan untuk Guan Hai City. Detail lainnya masih perlu dipertimbangkan. Belum matang. Kami akan menyusun rencana secepatnya. Oke. Bagaimana denganmu? Rencana promosi untuk Guan Hai City baru saja dibuat. Juga perlu dikoordinasikan dengan Departemen Proyek. Kami sudah mendiskusikannya. Selain itu, promosi fase kedua juga sedang berjalan. Langkah demi langkah. Bagaimana bisa kamu melakukannya langkah demi langkah? Saya baru saja bilang perlu mempercepat penjualan. Departemenmu bekerja langkah demi langkah. Bagaimana bisa mengikuti kecepatan penjualan? Saya tidak sedang membicarakan departemenmu. Kamu tidak melakukan apa-apa belakangan ini. Kasus yang kamu usulkan semuanya konservatif. Kamu perlu bekerja lebih keras. Ya. Saya akan segera menyusun rencana baru. Jangan khawatir, saya tidak akan menghambat penjualan. Oke. Semua sudah tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya, kan? Kalau begitu, mulai bekerja. Sekian untuk pertemuan hari ini. Mari kita santai. Saya ingin membicarakan sesuatu di luar topik. Perusahaan kita. Meski tidak bisa dibandingkan dengan 4 BUMN besar, tapi tetap perusahaan besar. Perusahaan besar punya citra sendiri. Dan sikap. Apa pembawa citra perusahaan terbesar? Adalah karyawan. Di sini, saya ingin mengingatkan semua. Menurut saya,
Kualitas beberapa karyawan kita perlu segera diperbaiki. Kita harus memperhatikan kualitas. Apa yang disebut kurangnya kualitas? Aku kasih contoh. Seorang karyawan takut terlambat. Buru-buru masuk gedung dengan panik. Dan menginjak kaki seseorang setelah masuk lift. Bahkan dengan berani. Dan percaya diri. Dan tidak meminta maaf. Dan sangat tidak ramah. Ini yang disebut kurangnya kualitas. Perilaku seperti ini menimbulkan dampak yang sangat negatif bagi perusahaan. Ini memalukan. Aku malu. Aku malu. Dan aku malu. Aku salah, dan aku pasti akan berubah. Oke, aku selesai. Ayo kita akhiri rapat. Rapat selesai begitu cepat. Kamu hanya menggertak. Kamu hanya ingin menakut-nakutiku. Kamu aneh. Aku hanya menyinggungmu dengan beberapa kata. Perlukah? Oke, Oh, datang ke kantorku. Kakak baru, kopi sudah siap. kamu. Hello, Kurasa kita pernah bertemu sebelumnya. Malam itu, karyawan baru Departemen Propaganda, Liu Ling. karyawan baru. Karyawan, Halo. Yumin, asistenku. aku bukan hanya asisten, Oke, Yumin, keluar dulu. Aku ada sesuatu yang ingin dibicarakan. tapi aku baik-baik saja. Ada banyak bunga dan tanaman. Masih melihat. Masih melihat. Jangan pikir aku takut padamu hanya karena kamu, bos. Kenapa kamu berdiri di sana? Duduklah. Ayo duduk. Kamu benar-benar duduk. Bukankah kamu yang menyuruhku melakukannya? Aku ingat sudah memberitahumu saat kita keluar dari lift. Ingat untuk menggosok sepatuku saat kita bertemu lagi. Menurutmu sekarang sudah baik? Bukankah kamu hanya menyimpan dendam karena lift? Lusinwo, jangan pikir kamu bos di sini. Kamu bisa berbuat semaumu pada karyawan. Aku tidak tahu ini perusahaanmu. Kalau tidak, aku tidak akan pernah datang bekerja. Aku hanya menekankan kualitas di ruang rapat. Tapi kamu langsung melupakannya. Aku menginjak kakimu. Aku sudah minta maaf padamu. Jangan keterlaluan. Kamu bukan preman di masyarakat lama. Bukan juga bajingan di masyarakat baru. Aku menginjak kakimu, dan aku harus membersihkan sepatumu. Kalau kamu kasar, itu karena kualitasmu sendiri yang kurang. Kamu dibayar olehku, jadi kamu harus makan dari aku. Kamu sangat kasar padaku. Kamu benar, jadi kamu percaya diri. Jangan pikir kamu bos. Aku harus menundukkan kepala padamu. Dan merendah. Baiklah. Kamu cukup jantan. Tentu saja. Kamu lebih parah daripada Mira. Aku sudah menjadi pria berintegritas selama lebih dari 30 tahun. Kamu tidak bisa menggangguku. Hei, tunggu. Apalagi? Kita punya sedikit persahabatan. Mari bicara lebih banyak. Apakah kamu mempertimbangkan untuk pergi atau tinggal? Nah, saat kamu ragu, lebih baik pikirkan tentang cicilan rumahmu. Dan masalah penghidupan yang kamu khawatirkan setiap hari.
Apakah ada hal lain yang ingin kamu sampaikan padaku? Kamu seharusnya tahu hubunganku dengan Jinggu dengan baik. Lalu? Sayang sekali. Mengapa dia adikmu? Jinggu jauh lebih baik darimu. Dia lebih positif darimu. Berhenti, kamu keluar topik. Sekarang bukan saatnya membahas siapa yang lebih baik dariku. Yang ingin kubahas denganmu adalah hubunganmu dengannya. Apa yang salah dengan hubunganku dengannya? Kalau begitu, aku akan langsung saja. Kamu dan Yang adalah teman sekelas. Dari segi usia, kalian seharusnya sebaya. Tapi Jinggu masih sangat muda. Dia polos dan naif. Sebagai kakak, aku tidak bisa membiarkan hubungan kakak adik yang tidak pantas terjadi. Aku harap kamu bisa menghargai dirimu sendiri. Dan Jinggu kurang bisa menilai. Tentu saja, kamu juga cantik. Tapi aku harap kamu tidak menggunakan kecantikanmu untuk menipu orang yang polos. Sungguh konyol. Lucinuo, orang sepertimu memang sombong. Jangan terlalu merasa benar, oke? Kamu pikir keluarga lu sangat menarik? Aku akui hubunganku dengan Jinggu lebih harmonis dan bersahabat. Tapi apa buktimu bahwa aku merayunya? Di usiamu, bisakah kamu bertanggung jawab atas ucapanmu? Ini sudah kali kan kamu menghinaku. Ayo, mulai hari ini, aku tidak ingin melihatmu lagi. Jalan. Apa yang dikatakan Presiden Lu padamu? Tidak ada. Ada apa? Aku dipecat. Kamu tetap di sini. Aku pergi dulu. Hei. Dapat jelas aku. Mungkin aku bisa membantumu. Tidak, terima kasih. Sebenarnya tidak ada apa-apa. Aku hanya sangat kesal. Selamat tinggal. Hei. Aku menganggur lagi. Aku menganggur lagi. Dan dihina dengan kejam. Ya Tuhan, apa yang harus kulakukan di masa depan? Masuk. Shinno, Hei, dia sudah pergi. Apakah kita perlu memberitahu Departemen Personalia untuk merekrut orang baru? belum. Aku tidak harus memaksanya untuk meninggalkan perusahaan. Dia pergi sendiri. Apakah kamu harus tetap mempertahankannya sebagai bos? Bodoh, itu bukan urusanmu. Aku punya pemikiranku sendiri. Halo, Presiden Lu. Apakah Anda sampai perusahaan? Baru sampai. Tuan Lu, ada apa dengan Anda? Cek informasi karyawan baru. Aku butuh alamat rumah Liulin. Kirim ke ponselku. Baik, Tuan Lu. Sampai jumpa. Siapa? Ini. Hei,
Kenapa kamu di sini? Aku datang untuk minta maaf. Pegang kepalamu dengan kakimu. Dan menghilang seperti bola berbulu. Hei, apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan? Kamu tidak jelas dengan mengganggu, bahkan datang ke rumahku. Jangan khawatir. Tolong dengarkan aku dulu. Aku sungguh-sungguh datang untuk meminta maaf padamu. Aku salah paham dengan hubunganmu dan Jingu. Sekarang aku percaya. Kamu dan Jingu hanya teman biasa. Aku secara resmi meminta maaf padamu. Maaf. Aku datang hari ini dengan permintaan maaf yang tulus. Aku harap sikap kita bisa lebih ramah nanti. Jangan khawatir. Sikapku padamu hari ini akan sangat spesial. Sangat ramah. Silakan duduk. Apa yang kamu lakukan? Aku beritahu kamu. Kalau kamu berani mengganggu lagi, aku akan membelah kepalamu. Siapa yang mengganggumu? Hei, taruh itu. Sebagai wanita, tidak bisakah kamu bertingkah seperti wanita? Aku suka. Apa yang kamu inginkan dariku? Sebutkan tujuannya. Apa? Bukankah sudah cukup aku datang ke sini untuk minta maaf? Kamu datang ke rumahku untuk minta maaf padaku. Kamu pikir aku akan percaya padamu? Aku benar-benar datang untuk minta maaf. Oh, kamu tidak ingin mengajakku kembali ke perusahaanmu, kan? Tentu saja tidak. Bicaralah. Apa yang kamu lakukan di sini? Ya, masih tentang Jingu. Kamu ingin aku memotong-motongmu? Ya, tidak. Biarkan aku menyelesaikan. Apakah kamu belinya diskon 20% untuk membeli rumah yang dikembangkan oleh perusahaan kami? Ya, ada apa? Sebenarnya, diskon 20% itu tidak disetujui oleh perusahaan kami. Diskon yang kamu hemat dibayar oleh Jingu untukmu, agar kamu bisa membelinya. Apa maksudmu? Itu Jingu secara pribadi. Membayar rumahmu yang 200.000 yuan. Kamu ngomong kosong. Aku tidak perlu datang jauh-jauh ke sini untuk membuat cerita. Untuk bermain denganmu, jika kamu tidak percaya apa yang aku katakan, kamu bisa memeriksa rekening di perusahaan kami. Itu diskon 20% yang dijanjikan Jingu padaku. Dia bilang dia punya saham di perusahaan. Kamu sudah bekerja bertahun-tahun. Kamu masih tahu beberapa aturan dasar operasi bisnis. Kamu lihat, aku adalah manajer umum perusahaan. Jingu tidak memiliki suara terakhir. Jika aku tidak setuju, siapa yang bisa membeli rumah dengan diskon 20%? Dan aku tidak pernah setuju. Sekarang kamu mengerti. Diskon yang kamu dapatkan dibayar oleh Jingu. Dan dia menukarnya dengan mobil yang lebih rendah. Untuk mencapainya. Hei. Sebenarnya, aku tidak bermaksud apa-apa. Aku tidak memberitahumu ini untuk memintamu mengembalikan uangnya. Karena Jingu sudah setuju. Aku tidak perlu keras kepala dan akhirnya tidak dapat apa-apa. Benar? Aku hanya berharap kamu mengerti. Kamu mungkin tidak memiliki ketertarikan emosional pada Jingu. Tapi Jingu mungkin tidak. Kalau tidak, seorang pria. Bagaimana mungkin dia rela membayar begitu banyak uang untuk seorang wanita? Kamu bilang Jingu punya perasaan padaku. Bagaimana mungkin? Aku lebih tua beberapa tahun darinya. Aku selalu menganggapnya sebagai anak kecil. Ya, inilah masalahnya. Kita semua harus rasional. Jika kamu tidak punya perasaan seperti itu pada Jingu, kamu harus memberitahunya langsung. Kalau tidak, dia akan semakin terjerumus. Ini tidak baik untuk kita berdua. Aku beritahu kamu, jika apa yang kamu katakan benar, aku pasti akan mengembalikan uangnya ke Jingu. Aku tidak akan berhutang sepeser pun padamu. Nah, karena kamu adalah orang yang punya ambisi dan harga diri. Jika apa yang kamu katakan benar, kamu punya hati nurani yang bersih terhadap Jingu. Kamu bisa menanganinya sendiri. Tentu saja, uang yang dia bayarkan. Aku transfer dari rekening perusahaan ke dia. Jika kamu bersedia mengembalikan uangnya ke perusahaan, aku tidak keberatan. Jangan khawatir, jika apa yang kamu katakan benar, aku akan mengakuinya. Hebat, itu hebat. Jika kamu benar-benar melakukan ini, aku akan sangat mengagumimu. Aku benar-benar tidak butuh penghargaanmu. Kamu tahu apa yang terjadi? Kenapa kamu tidak memeriksa rekening di perusahaanku? Atau kamu bisa memeriksanya dengan Jingu? Tentu saja. Aku sangat khawatir dengan karaktermu. Aku harus memverifikasinya sendiri. Oke, ayo pergi.
Ibu, kenapa kamu kembali? Aninyo, Azayu. Hahaha. Hello, hello. Ibu, kamu terlalu banyak menonton drama Korea? Bukan. Bukan seperti yang kamu pikirkan. Aku akan menjelaskannya padamu saat aku kembali. Lanjutkan. Jangan khawatir untuk kembali. Datanglah saat kamu sempat. Oh. Anak muda ini sangat tampan. Inilah penampilan pria tampan. Tapi kenapa aku merasa sangat familiar? Hahaha, itu pria di situs Century Home. Terima kasih. Sama-sama. Ulang dulu. Kamu melihatnya. Rumahmu dibeli dengan diskon 10%. Tapi kamu membelinya dengan diskon 20%. Kemana perginya diskon itu? Kamu tidak masih meragukan aku, kan? Kamu bilang perusahaan kami begitu besar. Untuk uang kecilmu. Untuk membuat akun palsu untukmu? Orang Kinggu sangat baik hati. Sangat baik hati. 10 kali lebih baik darimu. Hei, bisakah kamu tidak selalu menyimpang? Sekarang bukan waktunya untuk membahas siapa yang baik atau tidak. Apakah kamu menyesal dengan apa yang baru saja kamu katakan? Tentu saja aku tidak menyesal. Jika uang itu benar-benar berasal dari Jinggu, aku pasti akan mengembalikan uang itu padanya. Oh, itu bagus. Minum adalah kesalahan. Salah ucap bisa menimbulkan penyesalan abadi. Hey bro, apakah kamu pikir kesan keluargamu tentangku? Tentangku sangat buruk? Kamu pada dasarnya sudah hancur. Aku belum selesai. Dah, bro. Sampai jumpa lain kali. Dah. Kakak, mari kita ngobrol baik-baik lain kali. Hei. Dah. Hey bro. Datang ke perusahaan. Apa yang kamu mau? Apakah kamu merindukanku? Aku hanya bercanda. Aku akan segera ke sana. Hei, aku perlu menjelaskan posisiku. Aku tidak memintanya untuk mengembalikan uang itu. Dia yang bersikeras mengembalikannya, bukan aku. Enggak, bro. Masalah ini sudah lewat. Kenapa kamu membahasnya lagi? Kamu tiba-tiba ingat saja. Kalian berdua bisa bicara langsung. Enggak. Kak Jing, biar aku jelaskan. Kenapa aku memberimu diskon 20%? Karena aku sudah janji padamu. Karena aku sudah berjanji padamu. Aku harus menepati janjiku. Kamu tahu, ini tidak ada hubungannya dengan apakah kita pacaran. Tidak ada hubungannya dengan apakah kita jatuh cinta. Kamu tidak perlu mengembalikan uangnya. Kamu tidak ada hubungannya dengan ini. Bagaimana bisa tidak ada hubungannya? Aku menyatakan diri sendiri untuk berjaya dengan Marisa. Kenapa aku harus memanfaatkanmu? Apalagi ada mata ketiga yang mengawasi, menunggu untuk melihat kejadian lucuku. Aku tidak bisa membiarkan orang yang senang melihat orang lain susah ini meremehkanku. Enggak. Saudaraku. Dia tidak bermaksud apa-apa. Dia tidak bermaksud begitu, kan? Siapa yang bilang? Maksudku, Jingwu adalah adikku. Aku sangat menghormatinya. Dia bilang tidak perlu dikembalikan. Semua orang tahu itu. Seorang wanita. Tidak peduli seberapa polos dan lugu penampilannya. Atau keinginan yang kuat. Begitu dia benar-benar berhadapan dengan uang. Dia akan tergoda. Tidak apa-apa jika kamu tidak mengembalikannya. Kami semua akan mengerti. Serahkan akan uang. Itu sifat manusia. Saudaraku. Dia benar. Kamu tidak perlu mengembalikan uangnya. Aku janji padamu. Jika kamu tidak mengembalikannya, tidak akan ada yang menagihmu lagi. Jangan pakai cara provokatif, oke? Apa kamu takut aku akan memanfaatkannya?
Kamu benar-benar tidak akan mengembalikannya, kan? Kamu orang yang bermuka dua. Penjahat licik dan berkhianat. Bukannya kamu tangguh? Bukannya kamu ambisius? Bukannya kamu lebih baik mati daripada menyerah? Betapa hebatnya kamu. Kamu orang keras kepala yang ingin menjaga gengsi. Aku orang yang keras kepala. Dan aku lebih kuat ketika menghadapi kesulitan. Biar ku katakan padamu. Jangan pikir kamu bisa menakutiku dengan 200.000 yuan. Aku lebih baik menjadi hantu kelaparan. Daripada budak yang ditaklukkan. Bagus, itu hebat. Kamu sangat patriotik. Aku mengagumimu. Bertahanlah dan jangan pernah menyerah. Hah, kamu tegas sekali? Kamu rela melihat gadis kecil seperti aku menderita? Kamu kaya. Aku hanya seorang pekerja. Aku tidak punya banyak uang. Aku akan memberikanmu secangkir melamin. Bisakah kamu berhenti meminta uang dariku? Aku mohon. Jangan pura-pura miskin. Aku tidak tertipu. Ketika kamu memerasku untuk 3.500 yuan. Apa kamu merasa iba? Dalam kata-katamu. Ini disebut balas dendam. Parenti. Ini bukan tentang aku. Aku protagonis dan aku yang membayar uangnya. Apa yang kalian berdua lihat? Kalian berdua lanjutkan percakapanmu. Jangan minta uang pada Jingwo. Jangan minta padanya. Meskipun hanya lebih dari 200.000. Dia tidak bisa mengembalikannya. Anak ini sangat menyedihkan. Ya, aku tidak mau. Uang ini tidak perlu dikembalikan. Kamu tidak bisa memutuskan. Harus dikembalikan hari ini. Aku bilang dia harus mengembalikannya. Aku tidak mau. Kamu harus mengembalikannya. Kalau kamu tidak mau, uangnya akan kembalikan. Aku akan membayarnya meski harus bekerja keras. Tidak. Hina, kenapa kamu begitu keras kepala? Tidak. Aku tidak mau uangmu lagi. Kenapa kamu masih membayarnya? Kenapa kamu masih membayarnya? Baiklah, kamu mau. Kalau kamu bersikeras membayar, silakan. Ini cuma lebih dari 200.000 yuan, kan? Kamu beri aku uangnya dulu. Dan simpan saja padaku. Dan kamu bisa ambil lagi saat butuh. Boleh kan? Ini. Bagaimana kalau begini? Aku tidak punya banyak uang tunai sekarang. Aku cuma punya 30.000 yuan. Aku masih perlu beli peralatan. Kalau tidak, aku buatkan surat hutang dulu. Hahaha. Kenapa kamu ketawa? Apa yang lucu? Aku bilang akan bayar, bukan bayar tunai sekarang. Aku buat surat hutang bukti aku akan selalu membayar. Lucu ya? Hahaha. Maaf. Aku emosi. Aku benar-benar tidak menertawakanmu. Aku sangat senang dengan keputusanmu. Aku tersenyum lega. Siti, Bukan begitu. Hakak Jingjing. Kamu salah minum obat ya? Aku bahkan tidak mau uangmu. Kenapa perlu buat surat hutang? aku tidak buat surat hutang. Aku buat karena kesal. Hakak, kamu lihat kan? King R benar-benar pemarah. Ya, dia sangat ambisius. Aku menghargainya. Dan aku mengaguminya. Hei, adik kecil. Aku kaya lagi. Jingwo, kamu orang yang sangat baik. Kamu punya karakter yang bagus. Meskipun hari ini aku berhutang, tapi aku sangat bahagia. Kakak menasihatimu, jaga jarak dengan orang ini. Dan jangan biarkan dia mencemari kamu. Ayo, aku traktir kamu makan enak. Ayo pergi. Kak, aku mau makan dah. Hahaha, kamu pamer. Kamu hampir tertipu. Ayo. Hei, ayo pergi. Cing. Jangan pergi dengan aku, jangan keras kepala. Kamu sangat keras kepala. Kakak, Oke, aku juga cukup suka kamu. Lilian, aku bilang ya, Jingbu, jangan bercanda seperti ini lagi, atau aku akan mengabaikanmu. Ok. Kak, apa rencanamu untuk masa depan? Apalagi yang bisa kulakukan? Terus mencari pekerjaan untuk mencari nafkah. Tunggu. Jingjing. Hei,
Kamu di mana? Di bawah. Kenapa bawa dia kembali? Ini baik untuknya. Benarkah? Cepat bawa dia kembali. Dia bilang kamu pulang. Biarkan aku naik. Apalagi yang mau dia lakukan? Dia bilang ini hal yang baik. Apa hal baik yang bisa dia lakukan? Ayo pulang dan lihat. Tidak. Eyo. Tidak. Hanya kita sampai mami. Tidak apa. Ayo pergi. Kak, aku kembali. Nona Liu, kamu kembali. Aku tidak mau kembali. Dia menarikku kembali. Jangan marah. Aku minta maaf atas semua perilaku kasar yang telah kulakukan padamu. Aku meminta maaf padamu di sini. Tolong maafkan aku. Apa? Aku bersumpah di depan saudaraku. Permintaan maafku tulus. Sangat tulus. Bukan saudara itu. Saudara, apakah kamu salah minum obat? Jangan menyela aku. Sikapku serius. Nona Liu, tolong maafkan aku. Apa maksudmu? Aku hanya ingin kamu tetap di perusahaan dan terus bekerja. Ini bisa dipercaya. Kamu tidak perlu mencari pekerjaan di luar jika kamu tinggal. Benar. Dan gaji pokokmu akan dinaikkan 20%. Dari 8.000 menjadi 9.000. Bonus dan tunjangan terpisah. Kamu gila. Bagaimana kamu bisa begitu baik? Aku mengerti. Kamu takut aku tidak bisa membayar lebih dari 200.000 yuan. Kamu ingin menahanku di sini. Aku tidak takut kamu tidak bisa membayar uangnya. Aku pasti tidak ingin mengawasimu. Itu sangat berbeda. Sangat sederhana. Kami berdua berpikir kamu adalah orang yang sangat jujur. Dan bisa dipercaya. Kami hanya ingin kamu tetap di perusahaan. Hei, kata-kata saudaraku cukup kuat. Aku pikir ini bisa dipercaya. Kakak, kamu sebaiknya tinggal dan bekerja. Aku mendukungmu. Ini seharusnya dianggap sebagai perubahan. Gaji bulanan 9.000. Ditambah manfaat lainnya, mungkin mencapai 10.000. Dari sudut pandang strategis, lebih baik tinggal. Tapi aku adalah musuh bebuyutannya. Jika aku bekerja untuknya lagi, bukankah itu agak seperti menjual diri untuk kemuliaan? Tampaknya tidak ambisius. Aku tidak akan pernah menjual diriku. Ya. Aku tidak akan pernah tidak punya prinsip. Kamu bekerja untuk perusahaan. Perusahaan memberikan hadiah yang pantas untukmu. Ini pertukaran yang setara. Tidak ada perbedaan tinggi dan rendah. Kita sepenuhnya setara dalam kepribadian. Kita sama-sama pekerja. Pekerja adalah yang paling mulia. Aku bisa mendengar suaramu. Apa? Jangan khawatir. Apakah kamu puas dengan gaji yang dibayarkan perusahaan? Ya. Bagus. Kamu bisa kembali bekerja. Kakak, kenapa dia sekarang sangat patuh? Dia hanya bingung. Dia belum pulih sepenuhnya. Bagaimana dia tahu apa yang kupikirkan? Bajingan ini bisa membaca pikiranku. Sial, membuatku hampir mati ketakutan. Masuk. Jin Ye. Nona Liu, kenapa kamu kembali? Aku lolos dari maut. Apa maksudmu? Aku kembali bekerja.
kamu menyambutku. Bagus sekali. Ini disebut ketika semua tampak hilang. Dan setiap awan memiliki lapisan perak. Selamat. Terima kasih, dan aku akan meminta bantuanmu di masa depan. Jangan sungkan. Kita teman. Jangan perlakukan aku sebagai manajer di masa depan. Apakah ada pekerjaan baru untukku? Tidak, mari tetap pada rencana awal. Mari fokus pada kasus Wusi dulu. Oke, aku pasti akan membuatmu puas. Aha. Oh, ngomong-ngomong. Jika kamu punya waktu, pertimbangkan fase kedua taman. Seperti yang kamu lihat kemarin. Bos tidak puas dengan efek publikasinya. Kita perlu mempelajarinya dengan cermat. Dan membuat rencana yang lebih berdampak. Namun, aku sudah menugaskannya kepada rekan di luar. Jika kamu punya saran bagus, kamu bisa mengajukannya. Jika tidak apa-apa. Fokus utama kita harus tertuju pada kasus Wusi. Oke, saya mengerti. Kalau begitu, saya akan keluar bekerja dulu. Oak. Oh ya, Nona Liu. Jangan panggil saya manajer di antara kita. Panggil saja saya Chen Peng. Itu tidak sopan. Ini tidak ada hubungannya dengan kesopanan. Kita usianya hampir sama. Dari perspektif Sujue, kita juga teman. Kamu terus memanggil saya manajer. Terlalu formal. Kalau tidak, saya akan tetap memanggilmu manajer di perusahaan. Bisakah saya memanggilmu dengan namamu di luar perusahaan? Oak. Bagus untuk membedakan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Ya, jangan panggil saya Nona Liu lagi. Kedengarannya aneh. Oke, mulai sekarang saya akan memanggilmu Liu Lin. Yumen, apa yang kamu lakukan? Kak Sun Nuo, tolong simpan surat pengunduran diri saya. Yumin. Jangan kekanak-kanakan. Saya tidak kekanak-kanakan. Dan saya bukan gadis kecil lagi. Hey, kamu. Kakak, Jia. Ada apa? Pasti kamu memprovokasinya lagi. Kamu sangat penasaran. Kalau begitu, kamu bisa bertanya untukku. Oh ya, tentang rencana promosi untuk Wusi, apakah kamu punya ide yang matang? Belum. Saya sedang mengumpulkan banyak informasi. Tidak apa-apa, saya tidak terburu-buru. Santai saja. Hanya saja kamu memberiku kasus yang begitu berat. Jika saya tidak melakukannya dengan baik, saya khawatir akan mengecewakanmu. Hei, lihat kamu. Kamu salah mengatakan itu. Pekerjaan selalu memiliki proses yang bertahap. Jangan terburu-buru hanya membuat sia-sia. Jangan terlalu membebani dirimu sendiri. Oke. Setelah kamu familiar dengan informasi properti itu, setelah kamu familiar dengannya, cari online. Ada banyak skema perencanaan siap pakai online. Kamu bisa baca lebih banyak dan merujuk pada mereka. Kamu akan segera mendapatkan inspirasi. Kalau tidak mengerti, tanya aku. Baik di kantor atau setelah kerja. Aku pasti akan merepotkanmu di masa depan. Kamu terlalu sopan lagi. Singkatnya, bekerja keras dan hidup dengan baik. Jangan terlalu memaksakan diri. Tidak mudah bagi wanita bekerja di luar. Secara umum, pria tidak ingin pacar mereka menghabiskan terlalu banyak energi untuk kerja. Jika kamu punya penolakan dalam hal ini, beritahu aku saja. Aku akan berusaha mengatur pekerjaan ke orang lain. Oh tidak, aku tidak akan. Aku sama sekali tidak punya penolakan. Aku sendirian. Aku yang menentukan. Jangan khawatir. Aku tidak akan pernah membiarkan urusan keluarga mempengaruhi pekerjaanku. Oh, aku menjadi. Kalau begitu merepotkanmu. Tidak, aku akan mengantarmu pulang. Aku sedang dalam perjalanan. Terima kasih. Ha.
sampai. Terima kasih. Sama-sama. Kamu cepat naik. Oke, aku naik dulu. Ya, sampai jumpa besok. Sampai jumpa besok. Dah. Kurus dan lembut. Dan napasmu wangi seperti anggrek. Sayang sekali. Oh. Ah. Kakak, kenapa kamu belum tidur sampai larut malam? Aku pergi mencari Yumin. Di mana dia? Kamu menyembunyikan semuanya dariku. Aku tidak bisa menyembunyikannya darimu. Aku punya pertanyaan. Aku tahu itu. Kamu punya alasan untuk merawat Yumin selama bertahun-tahun. Tapi perhatian Yumin padamu juga sangat teliti. Apakah kamu punya perasaan untuk Yumin? Kenapa kamu peduli dengan ini? Bukan urusanmu. Bagaimana ini tidak menyangkutku? Aku baru saja mengobrol dengan Yumin. Yumin mengatakan sesuatu padaku. Dia membuatku takut. Kamu tahu apa yang dia katakan padaku? Dia bilang dia mencintaiku. Kak, aku harus jujur padamu. Aku sangat menyukainya. Aku ingin kabur bersamanya. Apakah lucu bagimu membuat lelucon ini sekarang? Aku khawatir tentangnya. Katakan di mana dia. Kenapa kamu tidak percaya padaku? Tidak, aku tidak bercanda. Yumin sedang marah sekarang. Jangan pergi ke dia. Bahkan jika kamu menemukannya, dia tidak akan kembali bersamamu. Bukan urusanmu. Aku bisa membuatnya kembali jika aku mau. Kak, izinkan aku bertanya lagi. Apakah kamu suka gadis bernama Liulin itu? Hei, jangan mengalihkan topik. Kamu beritahu aku di mana Yumin. Atau kamu ikut denganku. Kamu menghindari pertanyaan. Maukah kamu memberitahuku? Tidak, kamu bilang atau tidak? Apakah kamu suka orang bernama Liulin itu? Berikan jawaban langsung, ya atau tidak. Ya atau tidak. Aku beritahu kamu. Yumin bukan orang yang licik. Dan aku sudah merawatnya selama bertahun-tahun. Jika dia benar-benar dalam bahaya. Sudahkah kamu mempertimbangkan konsekuensinya? Katakan di mana dia. Aku akan mencarinya sekarang. Ini untuk kebaikannya. Lewat sini. Jika aku tidak datang mencarimu malam ini, kamu akan tinggal di tepi danau sepanjang waktu. Aku tahu kamu akan datang. Kenapa? Aku hanya tahu. Kekshino, Ya, aku pikir kamu sudah berubah. aku sudah berubah. Apakah karena dia? Siapa?
Lulen, Bagaimana bisa kamu menyebut namanya? Apa? Dia adalah orang yang Shufeng percayakan padaku. jadi kamu sangat peduli padanya. Hei, gadis. Jadi kamu merasa diabaikan. Kamu benar-benar manja. Kamu pikir aku sedang berubah-ubah. Tapi aku pikir aku terlalu peduli padamu. Kebaikan Yumin padaku. Aku akan selalu ingat. Kak Shinua. Tempat apa yang aku miliki di hatimu? Yumin, Jangan buru-buru menjawabku. Aku hanya ingin kamu tahu. Tidak peduli tempat apa yang aku miliki di hatimu. Dia hatiku. Posisi Sinua hanya satu. Tidak peduli apa yang terjadi di masa depan. Tidak peduli bagaimana kamu memperlakukan Yumi di masa depan. Aku akan diam-diam berada di sampingmu. Mana-manamu. Menanggimu. Haraku. Shinoge, apakah kamu mengerti? Chorn, banyak hal. Kamu masih muda. Ketika kamu tumbuh dewasa suatu hari nanti, kamu akan mengerti betapa naifnya kata-katamu hari ini. Setelah bertahun-tahun ini, apakah kamu masih menganggapku sebagai gadis kecil yang hanya bersembunyi di sudut dan menangis? Ini bukan soal waktu. Tidak peduli berapa tahun berlalu, kamu akan selalu menjadi gadis kecil di hatiku. Kalau begitu, aku harus selalu memanggilmu Kakak Sino. Benar? Ada apa lagi? Tapi apa yang bisa kulakukan? Dia hatiku. Aku sudah lama menganggap Sinuo sebagai seorang pria. Oke. Aku tahu. Kakak Sino. Bahkan jika kamu punya pacar di masa depan, aku akan tetap berada di sisimu. Lu Sinuo? Apa yang sebenarnya kamu rasakan tentang Liulin? Yumin? Lulen, Hei, Yumin, kamu ada waktu? Ya, aku ingin bicara denganmu. oke. Ayo pergi ke kafe di gedung itu. Ini seharusnya pertemuan ketiga kita. Benarkah? Aku tidak ingat. Apakah kamu ingat pertemuan pertama kita? Pertama kali. Oak, Pertama kali kita bertemu. Biar ku ingat dulu. Pertama, dah. Ya. Yah, aku sengaja ingin membuat lu kesal malam itu. Jangan dipikirkan. tidak apa-apa, Sinuo sudah memberitahuku. Dia sudah menjelaskannya padamu. Yah, bagus kalau dia sudah menjelaskan. Jangan salah paham. Apakah Sinuo sudah memberitahumu hubungan sebenarnya antara aku dan dia? Tidak. Sebenarnya, kamu mungkin tidak bisa membayangkan bahwa Sinuo adalah pacarku. Dia sudah merawatku selama 6 tahun. Ya. Oh, sekarang aku tahu. Tidak terlambat untuk mengetahuinya sekarang. Meskipun Shinoge tidak pernah mengumumkannya secara terbuka. Tapi semua orang tahu bahwa kita akan bersama cepat atau lambat. Jangan khawatir. Aku benar-benar tidak ada hubungan apapun dengan Presiden Lu. Malam itu aku hanya ingin membuat masalah untuknya. Tidak apa-apa, aku tidak keberatan. Bahkan jika kamu benar-benar memiliki perasaan untuk Shinoge, itu tidak bisa dibandingkan dengan aku. Tapi aku masih berharap bahwa kamu bisa menjaga jarak yang aman dari Shinoge. Menurutku itu tidak berlebihan. Tidak berlebihan. Sama sekali tidak. Jangan khawatir. Aku bukan tipe orang yang merusak perasaan orang lain. Itu bagus. Ya, aku sudah bersama Shinoge begitu lama. Aku sebenarnya percaya padanya. Dan apapun yang terjadi,
Aku akan selalu berada di sisinya. Tidak ada yang mengenalnya lebih baik dariku. Ya. Kamu sangat mengenalnya. Maka kamu seharusnya tahu tentang ayahnya. Aku mendengar dari Jingwu tentang ayahnya. Ketika Shinoge berusia 3 tahun, mereka sudah bercerai. Shinnuo tidak pernah membicarakan urusan keluarganya. Tapi itu tidak berarti aku tidak mengenalnya. Kenapa kamu menanyakan ini? Oh, tidak. Aku hanya ingin bergosip. Aku hanya penasaran.